kita lihat pada perdagangan pekan lalu gitu ya Pak, ini pasar keuangan tanah air tampaknya kompak lesu Pak, mulai dari IHSG, rupiah sampai SBN ternyata juga diterpa aksi jual. Nah ini sebetulnya dinamika pilpres, seberapa besar sih ini mempengaruhi psikologi pelaku pasar Pak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ini kita lihat dulu seminggu sebelumnya ya. Seminggu sebelum terjadinya sell off itu sebenarnya kondisi pasar itu ada dalam kondisi ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi bahwa pemilu dalam negeri akan berjalan dengan lancar dan juga ekspektasi bahwa The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat akan cepat menurunkan tingkat suku bunganya. Tapi seperti yang kita ketahui seminggu belakangan sentimennya mulai berubah. Seperti yang tadi Mbak Shalini mention, ada cerita tentang gonjang-ganjing politik yang terjadi di dalam negeri, dan di satu hal lagi kita harus aware bahwa mungkin The Fed tidak akan secepat itu menurunkan tingkat suku bunganya. Jadinya saya lihat seminggu terakhir wajar ada koreksi di pasar keuangan. Jadi ada tekanan internal maupun eksternal ya Pak ya? Baik, internal. Kalau harus kita lihat mungkin 60% internal ya, 60% internal, 40% eksternal. Oke, 60% internal. Yang menarik juga adalah terkait dengan netralitas presiden Pak. Karena presiden mengatakan bahwa presiden dan juga menteri ini boleh memihak ataupun berkampanye. Seberapa besar pernyataan ini mempengaruhi pasar keuangan tanah air Pak? Saya lihat sebenarnya kalau dari hal tersebut, kalau dari pernyataan ini, kalau kita lebih lihatnya dampak langsungnya sebenarnya ke pasar keuangan itu lumayan kecil ya Mbak. Itu bukan hal yang terlalu diperhatikan, dan yang paling diperhatikan itu sebenarnya ada isu tentang menteri yang hendak mengundurkan diri. Ini mungkin yang membuat pasar itu menghitung kembali banyak hal Mbak. Apa saja ya Pak yang diperhitungkan terkait dengan isu mundurnya menteri, bahkan 15 menteri yang diisukan Pak? Sebenarnya kalau dari sisi pasar yang paling dibutuhkan itu adalah tentang guidance, arahan, kebijakan sektor keuangan. Jadi misalnya isu kemarin yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan Menteri Keuangan mengundurkan diri, itu sebenarnya membuat pertanyaan di antara pelaku pasar, kebijakan fiskal kita bagaimana? Berapa banyakkah jumlah surat berharga negara yang akan dikeluarkan? Seberapa besar dorongan ekonomi dari belanja fiskal kita tahun ini, dan bagaimana arahan kita terkait dengan disiplin fiskal? Ini yang membuat pasar bertanya-tanya sebenarnya Mbak. Walaupun kalau kita lihat di dunia saat ini perubahan dari rezim fiskal di mana-mana itu mulai terjadi ya. Kalau seperti kita lihat bahwa banyak presiden nyentrik yang terpilih sekarang seperti di Argentina dan lain sebagainya. Di sini kita lihat sebenarnya kalau terkait di Indonesia yang paling penting diberikan oleh otoritas keuangan ya, baik itu dari Bank Indonesia, OJK ataupun Kementerian Keuangan. Walau di tengah segala gejolak yang terjadi sekarang ini harus tetap berkomunikasi dengan baik kepada pasar keuangan. Jangan lupa pasar keuangan itu rekan-rekan semuanya itu adalah tentang ekspektasi. Nah, terkait dengan ekspektasi, sebetulnya bagaimana sih ekspektasi para pelaku pasar Pak terkait dengan proses pilpres pada tahun ini? Karena ini cukup ramai di tahun ini, tidak hanya pilpres tapi juga ada pilkada dan sebagainya. Iya, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh pelaku pasar itu adalah proses pemilu yang dengan segala dinamikanya ya Mbak. Pemilu itu pasti ada dinamikanya Mbak. Di kapanpun, tahun berapapun itu selalu ada gejolak, itu pasti. Tapi yang paling penting itu adalah pemilu bisa berjalan dengan lancar dulu. Begitu pemilu ini bisa dijalankan dengan lancar, nanti hasilnya keluar dan nantinya itu bisa kelihatan kebijakan-kebijakan selanjutnya, insya Allah pasar nanti akan bisa bereaksi positif kembali. Tapi memang dalam jangka pendek, ketidakpastian itu adalah musuh dari pasar keuangan. Iya, dinamika terkait dengan politik ini pasti terjadi, tapi tentunya dibutuhkan adalah kondusivitas dari berjalannya kondisi politik di tahun ini.